semuanya, saya Freddy dan teman-teman dari kelas 10-5. Saya Hugo. Saya Brandon. Nah, kami dari kelas kelompok ekonomi B. Hari ini kami akan menjelaskan apa itu inflasi dan cara mengendalikannya. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu inflasi? Tahu nggak kamu? Nggak tahu. Tahu dari nah, saya. Jadi, inflasi itu adalah kenaikan harga barang ataupun jasa secara umum dan terus-menerus. Jadi nggak cuma satu atau dua barang aja yang harganya naik, tapi secara umum tuh semua barang harganya naik. Nah, contohnya nih, ini 50.000. Dulu 50.000 bisa dapat 5 bakmi. Nah, sekarang 50.000 cuma bisa dapat 2 bakmi. Nah, ini tuh contoh dari inflasi kayak gitu. Nah, tingkatan inflasi ada 4. Nah, pertama tingkatan ringan, yaitu 0 sampai 10% per tahunnya. Lalu tingkatan sedang 10 sampai 30% per tahun. Lalu ada tingkatan berat 30% sampai 100% per tahun, dan juga hiperinflasi, yaitu negara lebih besar dari 100% per tahun inflasinya. Nah, Indonesia sendiri itu pada tahun 2024 mengalami inflasi sebesar 1,57%, jadi termasuk dalam inflasi rendah. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan contoh nyata yang lain. Misalnya, Indonesia juga pernah terkenal loh, inflasi kayak sebesar 77%, itu termasuk tinggi pada tahun 1998. Kenapa? Karena krisis ekonomi, dan juga pada saat itu kan, pada tahun 98 itu kan kalian tahu lah ya, presidennya kan Soeharto, ya si bajingan itu kan. Nah, dia itu kayak korupsi gitu, sering korupsi, jadi kayak ekonomi kita hancur, terus kayak rakyat jelata kita jadi miskin, terus kayak gak bisa mengafford kebutuhan sehari-harinya. Nah, maka kenapa? Karena terjadi inflasi, jadi harga barangnya naik, terus mata uang mereka jadi gak guna. Dampak dari inflasi itu apa sih sebenarnya? Tadi saya barusan bilang, pertama, melemahnya mata uang. Mata uang kita kayak tadi 50.000 jadi nggak guna, karena kenapa? Barang-barang kayak seperti kebutuhan kita sehari-hari seperti beras, minyak goreng naik harganya, jadi kayak makin nggak guna 50.000, kayak rasanya kayak 10.000 gitu. Terus yang kedua, harga barang naik. Ya tadi saya barusan bilang beras, minyak kayak gitu-gitu jadi naik gara-gara adanya inflasi. Dan ketiga, orang sulit memenuhi kebutuhan pokoknya, jadi mereka tuh sulit. Nah, pada tahun 98 ini mereka sampai melakukan kejahatan kayak kriminalitas seperti penjaraan. Kalau kan nggak tahu penjaraan itu, mereka itu kayak ke hypermart, Carrefour itu langsung masuk, langsung curi-curi barang itu aja, karena ya pada saat itu kan juga chaotic kan, lagi demo, terus terjadi inflasi ekonomi, jadi ya mereka langsung aja. Terus yang keempat, ekonomi jadi tidak stabil gara-gara ya tadi si Soeharto itu dia korupsi, jadi ekonomi Indonesia jadi nggak stabil. Nah, terus teman saya ini mau jelasin cara mengendalikannya. Nah, jadi bagaimana pemerintah bisa mengendalikan inflasi? Jadi ada 2 kebijakan, yang pertama kebijakan moneter dan yang kedua kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara yang pertama ada menaikkan suku bunga. Jadi kita tuh lebih ingin untuk menabung karena bunganya tinggi. Lalu ada Bank Sentral menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI sehingga mengurangi peredaran uang. Lalu yang ketiga dengan cara pemberian kredit ketat. Jadi kalau kreditnya ketat, kita untuk meminjam uang tuh jadi susah. Jadi peredaran uang tuh sedikit. Lalu ada kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, di mana dengan cara menaikkan pajak. Kalau pajaknya tinggi, keinginan kita untuk membeli produk itu menurun. Lalu ada mengurangi pengeluaran pemerintah, misalkan infrastruktur. Nah, kita dapat pemerintah itu mengurangi pembangunan infrastruktur yang berlebih, sehingga dapat mengurangi kenaikan inflasi. Nah, kan tadi si Miko bilang pemerintah cara mengendalikan inflasinya kan melalui 2 kebijakan tadi kan. Tapi gimana sih kalau kita sebagai pelajar kayak mahasiswa-mahasiswi di Universitas Harapan ini? Ya yang pertama yang mulai dari hal kecil aja, karena kan kalau dari kecil bisa jadi bukit kan. Nah, jadi kayak hemat misalnya. Jadi kan kayak jangan jajan keberlebihan, terus menggunakan duit dengan bijak, jangan kayak beli kayak game Roblox, Mobile Legends, kayak pasti orang-orang ini pasti sudah melakukannya kan. Nah, kalian menggunakan duit kalian dengan bijak biar tidak menjadi inflasi, biar Indonesia ini tidak hancur ekonominya. Terus juga paling penting kesaran dari saya sama kelompok saya, teman saya Miko ini, yaitu investasi. Jangan investasinya itu jangan yang bodong ya, yang benar. Kayak contohnya emas, itu kan udah pasti guaranteed harga bakal naik untuk masa depannya. Jangan investasi kayak Timothy Ronald, forex, gitu-gitu, kripto, itu gak jelas gitu, bakal turun harganya. Nah, ini segitu saja dari presentasi kami, tapi sebelum itu kami ingin ngomong slogan kami. Ya, 1, 2, 3. Hemat dan bijak, lawan inflasi dengan cerdas. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya.